Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Sri Fauzani. Saya berasal dari kelas MJ 604 dengan nomor NIM 2202010101081. Saya berasal dari program studi PIJ Manajemen S1. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Business Communication yang akan ditujukan kepada Ibu Dian Meta Rianti SSOS MSI. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada profil singkat perusahaan, yang kedua ada struktur organisasi, yang ketiga ada gambaran pola komunikasi, yang keempat ada hasil analisa, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yang keenam ada lampiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan yang saya observasi. Sebelumnya di sini saya mengobservasi perusahaan PT Bank Perekonomian Rakyat 5 Padma Mandiri yang berada di cabang Garut. Profil perusahaan ini awalnya berdiri dengan nama PT BPR Pradipta Mitra Guna pada 17 Juli 1992. Pada tahun 2003, perusahaan ini diakuisisi dan berubah menjadi PT BPR 5 Padma Mandiri. Kemudian berkembang kinerja dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Selama periode 2010 hingga 2014, kinerja BPR LPM khususnya di bidang perkreditan mengalami fluktuasi dan beberapa tantangan. Yang pertama, pada tahun 2010 kredit yang tersalurkan mencapai pada 5,9 miliar dengan laba bersih sebesar 40 juta. Yang kedua, pada tahun 2014 kredit meningkatkan menjadi 10,3 miliar. Namun perusahaan mengalami rugi besar sampai 1,1 miliar. Jadi akuisisi dan transformasi pada 2015. Pada pertengahan tahun 2015, saham perusahaan diakuisisi oleh Dr. Insinyur Zainal Arifin MSI sebagai founder Kreatif Indonesia Emas atau KRIS, dan Ibu Roro Fatmasari Kusumawardani MSI yaitu Direktur PT Kreatif Indonesia 1 atau KISA. Kemudian Bapak Dr. Zainal Arifin sebagai pemegang saham, pengendali atau PSP, dan didukung oleh OJK Jawa Barat, BPR LPM mulai menunjukkan perubahan positif. Meskipun tidak ada pergantian manajemen pada awal akuisisi, budaya dan performa perusahaan segera diperbarui. Selanjutnya, BPR LPM juga mengusung slogan budaya baru Ayo Maju yang merupakan akronim dari A akurat, Y yang menguntungkan, O utama, M menguntungkan, A akurat, J jujur, dan U yang utama. Melalui slogan ini, BPR LPM mulai membenahi yang pertama, tampilan logo dan identitas visual agar lebih modern dan energik. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang lebih kompeten. Yang ketiga, penguatan dukungan teknologi melalui IT support yang memadai. Hasil transformasi dengan pola manajerial yang amanah, produktif, agresif, serta berorientasi pada pelayanan berkualitas. BPR LPM mengalami pertumbuhan yang signifikan sampai saat ini. Transformasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan posisi strategis perusahaan dalam sektor keuangan mikro. Kemudian di sini ada struktur organisasinya. Karena saya mengobservasi BPR LPM yang berada di cabang Garut, jadi BPR LPM cabang Garut dipimpin oleh Bapak Enar Johari. Kemudian ada staf-stafnya, yaitu ada admin kredit oleh Nena Kostiana, ada customer service oleh Mutiara Sri Fauzani, ada teller oleh Fitriah Ayunur Rahim, kemudian ada marketing oleh Helman Setiadi, Bobi Nurul Hakim, dan Yusnia Insani. Lalu di sini saya akan menjelaskan gambaran pola komunikasi perusahaan BPR LPM cabang Garut. Nah, jadi BPR LPM mempunyai pola komunikasi yang terjadi cenderung bersifat formal dan terstruktur. Mengingat perusahaan ini bergerak di sektor
sektor perbankan yang mengutamakan prosedur dan tata kelola yang jelas, komunikasi internal antara manajemen dengan staf, serta antar departemen berjalan melalui jalur resmi, seperti rapat rutin, memo, dan sistem informasi internal perusahaan. Komunikasi vertikal menjadi pola dominan, di mana arahan dan informasi penting biasanya disampaikan dari manajemen kepada karyawan melalui SPP atau kepala bagian. Namun, perusahaan juga mendorong komunikasi dua arah, di mana karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan, saran, atau masalah yang dihadapi kepada atasan secara langsung atau melalui media komunikasi formal seperti email dan sistem pengaduan internal. Selain itu, komunikasi horizontal antar bagian atau divisi juga terjadi, terutama dalam koordinasi pelaksanaan operasional, seperti antara bagian kredit, kasir, dan administrasi. Komunikasi horizontal ini biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi atau diskusi informal yang tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Secara umum, pola komunikasi di BPLPM Cabang Garut memiliki karakteristik yang jelas dan disiplin, dengan penekanan pada keterbukaan, kejelasan informasi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data nasabah dan kelancaran pelayanan perbankan. Kemudian di sini ada hasil analisanya. PT Bank Perkreditan Rakyat Leksi Pratama Mandiri atau yang dikenal dengan BPLPM merupakan hasil akuisisi dari PT BPR Pradipta Mitra Guna yang berdiri sejak 17 Juli 1992. Pada periode awalnya, khususnya antara tahun 2010 hingga 2014, kinerja BPLPM di bidang perkreditan menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Posisi kredit meningkat dari 5,9 miliar pada 2010 menjadi 10,3 miliar pada tahun 2014. Namun, perusahaan mengalami kerugian dengan mencapai 1,1 miliar di tahun 2014. Titik balik terjadi pada pertengahan tahun 2015 ketika kepemilikan saham diakuisisi oleh Bapak Zainal Arifin dan Ibu Roro Fatmasari Kusmawardani dengan bimbingan dari Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat. BPLPM melalui perubahan signifikan melalui penerapan budaya perusahaan Ayo Maju yang menekankan nilai menguntungkan, akurat, jujur, dan utama. Perubahan ini juga mencakup pembaruan logo, peningkatan dan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan dukungan teknologi informasi. Setelah akuisisi tersebut, BPLPM menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Pada 2015, kredit meningkat menjadi 10, miliar dengan pengurangan kerugian menjadi 574 juta. Dari 2015 hingga 2018, pertumbuhan kredit mencapai 23 miliar dan laba menjadi 603 juta. Pada tahun 2019, kredit naik menjadi 26%, yang bernilai 29 miliar dengan laba 854 juta rupiah. Setelah saya selesai mengobservasi PT BPR LPM ini, saya membuat kesimpulan. Yang pertama, PT BPR LPM mengalami masa sulit pada periode 2010 sampai dengan 2014 dengan kinerja keuangan yang stagnan dan bahkan merugi, meskipun volume kredit mengalami sedikit peningkatan. Yang keduanya, akuisisi pada tahun 2015 oleh kepemilikan baru bersama bimbingan OJK menjadi titik balik yang signifikan bagi BPR LPM, yang ditandai dengan perubahan budaya perusahaan, pembenahan manajemen, serta peningkatan kualitas SDM dan dukungan teknologi informasi. Yang ketiga, sejak 2015, BPR LPM menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten, baik dari sisi aset, volume kredit, maupun laba perusahaan, kualitas kredit yang membaik, ditandai dengan penurunan NPL-nya. Kemudian yang terakhir ada saran. Jadi BPLPM perlu terus meningkatkan investasi pada teknologi digital dan layanan perbankan elektronik agar mampu bersaing di era digital serta memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin dinamis. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan sangat penting agar karyawannya mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis dan teknologi. Ekspansi kantor cabang harus disertai studi kelayakan yang mendalam untuk memastikan potensi pasar dan meminimalkan risiko operasional. Selain itu, penting untuk terus memperkuat penerapan manajemen risiko.
terutama dalam pengelolaan kredit guna menjaga kualitas aset dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Fokus juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman nasabah untuk membangun loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap BPL LPM. Baik, mungkin cukupkan sekian video presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam segi materi atau tata bicara. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.